Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amel Farazi dengan NIM 2523035 dari kelas 2A PTIK akan membahas tentang sistem multiprosesor dalam organisasi dan arsitektur komputer. Pada pembahasan kali ini akan ada tiga poin utamanya, yaitu definisi dan prinsip kerja dasar dari sistem multiprosesor. Yang kedua, jenis-jenis dari multiprosesor. Yang ketiga, kelemahan dan kelebihan dari multiprosesor. Untuk pembahasan pertama ialah definisi dan prinsip kerja dasar dari sistem multiprosesor. Multiprosesor yaitu sistem komputer dengan dua atau lebih CPU identik yang membagi akses secara penuh kepada common RAM atau shared memory multiprosesor. Multiprocessing adalah istilah teknologi informasi dalam bahasa Inggris yang merujuk kepada yang pertama, dukungan sebuah sistem untuk mendukung lebih dari satu prosesor dan melokasikan tugas kepada prosesor-prosesor tersebut. Yang kedua, kemampuan eksekusi terhadap beberapa proses perangkat lunak dalam sebuah sistem secara serentak. Jika dibandingkan dengan sebuah proses dalam satu waktu, meski istilah multiprogramming lebih sesuai untuk konsep ini. Sistem multiprosesor adalah sistem yang menggunakan dua atau lebih CPU atau sistem pemrosesan pusat. Dalam sistem jenis ini, dua pemrosesan atau lebih dapat diproses secara paralel, yaitu pada interval dan waktu yang sama. Untuk waktu yang sama. Dapat dilihat pada gambar di bawah, terdapat proses 0 dan proses 1 yang diakses secara bersamaan. Yang materi selanjutnya, jenis-jenis dari multiprosesor. Jenis-jenis dari multiprosesor terbagi menjadi tiga. Yang pertama, berdasarkan simetrinya. Yang kedua, berdasarkan jumlah instruksinya. Yang ketiga, berdasarkan kedekatan antar prosesor. Yang pertama, berdasarkan simetrinya ialah yang A, asimetri multiprocessing atau disingkat dengan AMP. Satu prosesor bertindak sebagai master dan prosesor lainnya sebagai self. Yang kedua, simetri multiprocessing atau disingkat dengan SMP ialah melibatkan arsitektur perangkat keras komputer dan perangkat lunak multiprosesor di mana dua atau lebih prosesor yang identik terhubung ke memori utama tunggal yang dibagikan. Dapat dilihat pada gambar di bawah, yang sebelah kanan itu adalah asymmetric multiprocessing, ialah satu sebagai master dan selebihnya self. Sedangkan yang sebelah kiri, symmetric multiprocessing, ialah CPU yang terhubung ke memori utama. Selanjutnya, non-uniform memory access atau disingkat dengan NUMA adalah desain memori komputer yang digunakan dalam multiprocessing, di mana waktu akses memori tergantung pada lokasi memori relatif terhadap prosesor. Di bawah NUMA, prosesor dapat mengakses memori lokalnya sendiri lebih cepat daripada memori non-lokal. Dapat dilihat pada gambar untuk pemrosesan NUMA tersebut. Selanjutnya, clustering. Dalam ilmu komputer dan jaringan komputer, clustering adalah sekumpulan komputer independen yang beroperasi serta bekerja secara erat dan terlihat oleh klien jaringan seolah-olah komputer-komputer tersebut adalah satu unit komputer. Proses menghubungkan beberapa komputer agar dapat bekerja seperti itu dinamakan dengan clustering. Yang selanjutnya berdasarkan jumlah instruksi. Yang pertama SISD atau Single Instruction on Single Data Stream. Single Instruction Single Data Stream adalah satu-satunya yang menggunakan arsitektur von Neumann. Ini dikarenakan pada model ini hanya digunakan satu prosesor saja. Yang kedua, Single Instruction Multiple Data atau disingkat dengan SIMD. Adalah jenis prosesor yang dapat menjalankan instruksi yang sama pada banyak data secara bersamaan. Dilihat pada gambar di bawah, prosesor yang menjalankan banyak instruksi pada data secara bersamaan. Yang selanjutnya, Multiple Instruction Single Data atau disingkat dengan MISD. Menggunakan banyak prosesor dengan setiap prosesor menggunakan instruksi yang berbeda namun mengolah data yang sama. Hal ini merupakan kebalikan dari model SIMD yang sebelumnya. Selanjutnya MIMD atau singkatan dari Multiple Instruction on Multiple Data Stream.
ialah menggunakan banyak prosesor dengan setiap prosesor yang memiliki instruksi yang berbeda dan mengolah data yang berbeda. Namun banyak komputer yang menggunakan model MIND juga memasukkan komponen untuk model SIMD. Seperti dapat dilihat pada ilustrasi MIND tersebut. Selanjutnya, Massive Parallel Processing MP atau disingkat dengan MPP. Terdiri dari banyak CPU yang bekerja pada bagian kecil dari masalah secara bersamaan. Ini adalah pendekatan yang digunakan untuk masalah yang sangat besar dan kompleks, yang dapat dibagi menjadi bagian-bagian lebih kecil dan diproses secara paralel. Selanjutnya, berdasarkan kedekatan antar prosesor. Yang pertama, Leslie Colbert mendistribusikan komputasi di antara beberapa prosesor. Prosesor berkomunikasi dengan prosesor lain melalui saluran komunikasi, misalnya bus kecepatan tinggi atau saluran telepon. Selanjutnya, tightly coupled. Yang pertama, tight coupling di antara Windows adalah konsep antarmuka yang mendukung koordinasi secara global atau multiprosesor. Yang kedua, prosesor berkomunikasi antara satu dengan yang lain dengan cara berbagi memori utama, sehingga kecepatan komunikasi dari satu prosesor ke yang lain tergantung pada bandwidth memori. Yang ketiga, sebuah memori lokal kecil atau buffer cache kemungkinan terdapat pada setiap prosesor untuk memperbaiki kinerja. Pembahasan selanjutnya ialah kelemahan dan kelebihan dari multiprosesor. Kelebihan dari multiprosesor yang pertama ialah peningkatan throughput. Ialah meningkatkan jumlah pekerjaan yang dapat dilakukan dalam waktu tertentu karena lebih banyak proses atau thread yang berjalan secara bersamaan. Selanjutnya, economy of scale. Economy of scale dan penggunaan sumber daya yang lebih efisien kurang lebih sama karena dengan berbagi memori dan peripheral, multiprosesor dapat mengurangi redundansi dan meningkatkan penggunaan sumber daya secara keseluruhan dan mengurangi penggunaan sumber daya. Selanjutnya, peningkatan reliability. Jika satu proses mengalami gangguan, proses yang sedang berjalan masih dapat dilanjutkan oleh proses lain. Yang keempat, skabilitas. Sistem multiprosesor dapat dengan mudah diperluas dengan menambahkan lebih banyak proses, memungkinkan peningkatan kinerja yang sesuai dengan kebutuhan. Yang keenam, jenis pemrosesan paralel. Yang ketujuh, mempercepat pemrosesan distribusi. Yang kedelapan, menyediakan redundansi. Yang kesembilan, meningkatkan kapasitas server. Dan yang kesepuluh, digunakan di berbagai aplikasi. Untuk selanjutnya, kelemahan multiprosesor. Yang pertama, kompleksitas desain. Ialah multiprosesor memerlukan desain yang lebih kompleks, termasuk mekanisme untuk sinkronisasi dan komunikasi antar prosesor. Yang kedua, masalah sinkronisasi. Dengan banyak prosesor yang bekerja secara bersamaan, masalah sinkronisasi seperti deadlock akan mudah terjadi. Yang selanjutnya, overhead komunikasi. Komunikasi antar prosesor, terutama dalam sistem dengan memori yang tidak seragam atau NUMA, dapat menimbulkan overhead yang signifikan dan mempengaruhi kinerja sistem. Yang keempat, konsistensi data. Dalam sistem dengan cache yang dibagikan, memastikan konsistensi data di seluruh cache adalah tantangan yang harus diatasi untuk menjaga inkonsistensi dan kesalahan. Yang kelima, beban CPU yang tinggi. Penggunaan teknologi multiprocessing yang berlebihan akan menambah beban CPU pada sistem. Hal ini dapat mengurangi kinerja pada komputer. Yang selanjutnya, keterbatasan perangkat keras, biaya yang lebih tinggi, kebutuhan aplikasi khusus. Diperlukan lebih banyak memori, dan kinerja memerlukan koneksi jaringan yang lebih cepat, dan kebuntuan. Sekian dari saya.